Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala alainal qur'ana wa 'allamanal bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-karimul mannan. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh dawil fadli wal irfan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa Anaba TV yang dimuliakan Allah, puji syukur yang tak terhingga kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat nikmat, rahmat, dan karunia yang telah dilimpahkan kepada kita, sehingga dari pagi sampai sore, sampai malam, sampai pagi lagi, kita tidak lepas dari yang namanya nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nikmat yang paling besar tidak lain adalah nikmat berupa iman dan Islam. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan juga kepada seluruh pengikutnya yang istiqomah di jalannya, insyaallah termasuk kita di dalamnya, amin ya rabbal alamin. Pemirsa Anaba TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini kita akan membahas surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Namun sebelumnya saya ingin jelaskan terlebih dahulu bahwa surat Al-Baqarah ini adalah surat yang terpanjang di dalam Al-Qur'an. Dari 114 surat, Al-Baqarah lah surat yang terpanjang yang memuat sebanyak 286 ayat Al-Quran. Dinamakan surat Al-Baqarah yang artinya sapi betina, karena di dalamnya ada kisah tentang penyembelihan sapi betina yang dilakukan oleh orang-orang Bani Israel atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sebelumnya orang-orang Bani Israel ini ketika mendapatkan perintah dari Allah untuk menyembelih sapi betina, mereka terlalu banyak tanya, yang tujuannya adalah agar Allah membatalkan perintah tersebut. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik, kita akan membahas, kita akan mentadaburi ayat 1 sampai ayat 5 surat Al-Baqarah ini, yang isinya adalah tentang ciri-ciri orang yang bertakwa. Ayat yang pertama berbunyi Alif Lam Mim. Di dalam berbagai kitab tafsir, para mufassir selalu mengatakan wallahu a'lam bimuradihi. Allah yang lebih mengetahui akan artinya. Karena huruf-huruf ini adalah bagian dari ayat mutasyabihat dalam Al-Qur'an. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Qur'an dengan dua kelompok ayat. Ayat mutasyabihat dan ayat muhkamat. Ayat mutasyabihat, ayat yang tidak jelas artinya atau memerlukan penafsiran yang mendalam. Sementara ayat muhkamat adalah ayat yang sudah jelas, bahkan kadang tidak perlu ditafsirkan lagi. Nah, Alif Lam Mim termasuk kategori ayat mutasyabihat, ayat yang tidak jelas artinya. Ini diistilahkan juga dengan huruful muqatta'ah, yaitu huruf-huruf yang terpotong, yang bukan merupakan satu kalimat dan tidak bisa diartikan. Alif, Lam, Mim, ini huruf-huruf yang terpotong, bukan termasuk kalimat, jadi tidak bisa dimaknai. Walaupun ada juga mufassir yang mencoba untuk memaknai atau menafsirkan bahwa Alif Lam Mim itu alifnya adalah Allah, lamnya adalah Jibril, mimnya adalah Muhammad. Itu boleh-boleh saja seorang mufassir manakala dia memiliki kapasitas ilmu yang mumpuni menafsirkan demikian.
Namun umumnya para mufasir selalu mengatakan wallahu a'lam bi muradihi. Allah yang lebih tahu akan artinya. Para pemirsa Anaba TV yang dimuliakan Allah. Kemudian mari kita bahas ayat kedua. Dalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itulah kitab yang tidak ada keraguan-raguan di dalamnya dan merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Alkitab adalah nama lain dari Al-Quran. Jadi ketika dikatakan dalikal kitabu, kitab itu maksudnya adalah Al-Quran. Maksudnya Al-Quran itu. Jadi kata Allah, la raiba fihi, tidak ada keraguan-raguan di dalamnya. Tidak ada satu ayat pun yang meragukan, semua dapat diyakini. Atau semua isi ajaran Al-Quran itu dapat dibuktikan. Dan banyak ayat-ayat Al-Quran yang memang sudah terbukti. Contoh seperti surat An-Nasr yang kita semua barangkali sudah hafal. Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu janji, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika akan datang nanti pertolongan Allah dan kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan nanti manusia akan memeluk agama Allah secara berbondong-bondong. Ayat ini turun sebelum terjadinya Fathu Mekah. Ini sudah merupakan janji Allah bahwa nanti Allah akan memberikan pertolongan pada orang-orang yang beriman. Nah, terbukti ketika Rasulullah melakukan Fathu Mekah, dari Madinah datang membawa 10.000 pasukan datang ke Mekah untuk membebaskan kota Mekah dari kemusyrikan, maka pada saat itu berbondong-bondong manusia memeluk Islam, termasuk Abu Sufyan pada saat itu. Nah, ini suatu bukti bahwa sebelumnya Allah sudah berjanji Allah akan memberikan kemenangan kepada Nabi Muhammad dan kaum muslimin, dan terbukti ketika Fathu Mekah. Nah, jadi Al-Quran itu adalah kitab yang tidak ada keraguan-raguan. Bahkan Al-Quran juga menantang. Kalau kita ragu-ragu, apa kata Allah? Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abadina fa'tu bi suratim mim mithlih. Kalau kamu ragu-ragu terhadap kebenaran kitab yang kami turunkan kepada hamba kami, yaitu Muhammad, silakan buat satu surat yang serupa, mampu atau tidak. Wada'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Ajak siapa saja orang yang bisa menjadi penolongmu kalau memang kamu merasa orang-orang yang benar. Tapi apa kata Allah? Wa illam tab'alu walam tab'alu fattaqun nar wa quduhan nas wal hijarah. Tapi kalau kamu merasa tidak mampu dan kamu memang tidak akan pernah mampu, takutlah kalian kepada neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu-batu berhala. Para pemirsa Anaba TV yang dimuliakan Allah. Jadi Quran adalah kitab suci yang tidak bisa diragukan. Kemudian fungsi Quran itu sendiri kata Allah hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau kita ingin jadi orang yang bertakwa, berarti kita harus mengikuti apa yang diajarkan oleh Al-Quran. Pemirsa yang budiman, istilah takwa sebenarnya sudah ada sejak di zaman jahiliyah. Orang-orang kafir jahiliyah juga banyak yang mengklaim dirinya bertakwa. Nah, akan tetapi seperti apa takwa itu, ini perlu ciri-ciri. Makanya Allah gambarkan nanti beberapa ciri-ciri orang yang bertakwa yang sesungguhnya. Namun kita definisikan dahulu apa itu artinya takwa. Takwa kalau secara bahasa bermakna wiqayah atau muhafazah, yang artinya menjaga. Maksudnya apa? Menjaga diri dari hal-hal yang dimurkai Allah. Itulah takwa. Sementara menurut istilah, para ulama merumuskan takwa itu adalah imtithalul awamirillah wa jatinabun nawahi.
Takwa itu adalah melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Termasuk perintah Allah itu bertauhid, beriman kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan siapapun. Termasuk perintah Allah itu menerima Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul yang terakhir. Termasuk perintah Allah itu adalah melaksanakan apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Islam dan kitab sucinya Al-Quran. Baik, pemirsa yang dimuliakan Allah, ciri-ciri orang yang bertakwa itu dijelaskan dalam ayat-ayat berikut. Yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaibi, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Perlu kita pahami apa itu iman dan apa itu yang gaib. Iman berasal dari kata amana yu'minu imanan, yang artinya percaya. Itu secara bahasa. Namun secara istilah, iman itu tidak cukup hanya percaya saja, tapi mempercayai yang diimani itu Allah, Rasulnya, para malaikat, kitab-kitab suci termasuk hari akhir, dan juga melaksanakan segala apa yang menjadi perintahnya. Jadi beriman kepada Allah, percaya Allah itu ada, Allah yang maha pencipta, tetapi juga kita melakukan semua perintah-perintah Allah, itulah iman. Karena itu Rasul pernah merumuskan iman itu adalah qaulun bil lisani wa tasdiqun bil qalbi wa amalun bil arkan. Iman itu yang diucapkan oleh lisan, dibenarkan oleh hati, dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Jadi kalau hanya sekedar mengucapkan saja tapi hati tidak membenarkan, munafik namanya. Orang-orang munafik begitu. Kalau di hadapan Rasul, mereka bersaksi, innaka la Rasulullah. Begitu kata orang-orang munafik. Nashhadu innaka la Rasulullah. Kami bersaksi engkau adalah Rasul Allah. Tetapi sesungguhnya dalam hati mereka penuh kebencian terhadap Rasul dan kaum muslimin. Jadi iman itu diucapkan oleh lisan berupa dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian tasdiqun bil qalbi, dibenarkan oleh hati. Hatinya yakin kalau Allah itu satu-satunya zat yang patut disembah. Hatinya yakin bahwa Muhammad SAW adalah Rasul Allah yang diutus sebagai Nabi yang terakhir, yang membawa ajaran Islam yang benar. Tapi juga tidak cukup sampai perkataan dan pembenaran dalam hati saja. Yang jauh lebih penting adalah wa amalun bil arkan, melaksanakan apa yang menjadi ajaran-ajaran Allah. Menjadi orang yang beriman itu, dia harus menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa adanya ketaatan, maka iman ini tidak sempurna. Itulah iman secara istilah. Kemudian gaib. Gaib itu kalau secara bahasa artinya tidak ada. Orangnya disebut gaib, gaib. Sehingga kalau kita sekolah di absen, misalnya Yopi, gaib Pak. Maksudnya tidak ada, ya, tidak hadir. Lalu secara istilah, gaib itu adalah sesuatu yang tidak kelihatan tapi diimani. Siapa? Allah. Allah gaib karena Allah tidak kelihatan, tapi diimani. Rasul, mungkin kalau di zaman Rasul, para sahabat melihat Rasul. Tapi di zaman sekarang kita tidak pernah melihat Rasul. Tapi kita percaya bahwa Allah pernah mengutus Nabi Muhammad. Termasuk surga dan neraka sesuatu yang gaib, alam kubur sesuatu yang gaib. Nah, jadi orang yang bertakwa itu orang yang mengimani yang gaib, mengimani Allah, mengimani Rasul, dan seluruh yang tidak kelihatan, yang tidak tampak dalam mata kita ini. Percaya kepada surga, percaya kepada neraka, dan kepercayaan itu dibuktikan dengan konsekuensi. Kalau kita percaya kepada surga, berarti kita ada upaya untuk bisa masuk ke dalamnya. Percaya kepada adanya neraka,
kita ada upaya untuk menghindari diri kita daripada neraka. Ini alladzina yu'minuna bil ghaib. Kemudian ciri yang kedua, orang yang bertakwa itu wa yuqimunas sholata. Dia senantiasa mendirikan sholat. Pemirsa An-Naba TV rahimani wa rahimakumullah. Selalu ketika Allah menjelaskan tentang perintah sholat, kata-kata yang digunakan adalah kata yang berasal dari kata aqama. Di sini menggunakan kata yuqimu yang merupakan fi'il mudhari dari aqama. Yuqimuna sholata, mendirikan sholat. Timbul pertanyaan, kenapa tidak menggunakan kata amila misalnya, atau ya'maluna sholah, melaksanakan sholat. Ternyata yang Allah perkenankan, yang Allah inginkan bukan cuma sekedar mengerjakan sholat, tapi mendirikan sholat. Karena beda, orang yang melaksanakan sholat dengan yang mendirikan sholat beda. Orang yang melaksanakan sholat adalah orang yang sholat tapi semaunya. Sholatnya di akhir waktu, sholatnya tidak berjamaah, tidak sempurna rukunnya, tidak khusyuk. Ini orang yang melaksanakan sholat. Tapi orang yang mendirikan sholat adalah orang yang menjaga sholatnya. Dia jaga sholatnya jangan sampai hatinya ini memikirkan yang lain. Dia hadirkan hatinya ketika dia sholat, khusyuk. Dia jaga rukun syaratnya, jangan sampai ada yang ketinggalan. Sebab ada orang yang sholat namun tidak tumakninah misalnya. Nah, tidak ada tumakninah ini merupakan satu kelalaian dalam sholat yang akibatnya bisa merusak sholat dan sholatnya pun tidak sah. Ada orang yang sholat mengundur-undur waktu, nanti saja, baru juga azan, gitu ya. Setelah azan qomat, baru juga qomat. Setelah dimulai 1 rakaat, baru juga 1 rakaat, kan bisa masbuk nanti. Mengundur-undur waktu sholat. Ini yang kata Allah, fawailul lil musallin. Celakalah orang-orang yang melalaikan sholat. Fawailul lil musallin. Celakalah orang-orang yang sholat. Orang yang sholat celaka. Orang yang sholat yang bagaimana? Alladzina hum an sholatihim sahun. Yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Sholat betul tapi lalai. Jadi orang yang melalaikan sholat itu, pertama, sholatnya tidak di awal waktu, tidak berjamaah, tidak khusyuk, dan tidak sempurna rukunnya. Ini orang yang lalai dalam sholat. Makanya yang Allah perintahkan, aqimus sholah, dirikan sholat, tegakkan sholat. Artinya, sholat kamu dengan sholat yang sempurna. Begitu. Pemirsa An-Naba TV yang dimuliakan Allah, sholat dalam Islam kedudukannya adalah sebagai tiang agama. Dia rukun Islam yang kedua setelah syahadat. Artinya dia mendapat porsi dan posisi yang terpenting dibanding dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Sehingga sholat inilah yang membedakan seorang mukmin dengan seorang kafir. Coba kita bandingkan orang muslim dengan orang kafir di zaman jahiliyah. Kalau orang Islam haji, orang jahiliyah pun haji. Cuma haji mereka beda, tawafnya dengan telanjang. Orang Islam zakat, orang kafir jahiliyah juga zakat. Tapi orang Islam sholat, orang kafir jahiliyah tidak sholat. Ini yang membedakan. Yang membedakan antara mukmin dengan kafir adalah sholat. Sehingga dalam hadis Nabi mengatakan, man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jiharun. Barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka dia telah menjadi kafir dengan nyata. Pemirsa An-Naba TV yang dimuliakan Allah, karena itu jangan pernah kita melalaikan sholat, dan terus kita perbaiki kualitas sholat kita. Kita yang saat ini sholat kita, hati kita masih belum hadir, pikiran kita masih kemana-mana, coba kita perbaiki sholat kita. Kita coba fokus, walaupun memang sulit. Memang khusyuk itu sulit, tidak mudah. Tapi setidak-tidaknya ada upaya untuk ke arah sana. Ada usaha agar kita bisa khusyuk sholat.
Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ciri yang ketiga, orang yang bertakwa itu adalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan mereka menafkahkan rizki yang kami berikan kepada mereka. Menafkahkan rizki di sini ada dua pendapat. Dalam tafsir Ibnu Katsir ada penjelasan. Pertama, ada yang menafsirkan ini adalah infak, menginfakkan sebagian rezeki yang Allah berikan. Ya, nanti sini infak ada infak sunnah, ada infak wajib. Infak sunnah itu adalah sedekah. Infak wajib zakat. Lalu ada juga yang menafsirkan bahwa yunfikun di sini artinya memberikan nafkah kepada keluarga, anak, istri, dan orang-orang yang menjadi tanggung jawab. Nah, terlepas dari itu, maka kedua-duanya benar. Orang yang bertakwa itu orang yang senantiasa menginfakkan rezekinya, baik untuk keluarganya maupun untuk orang lain yang membutuhkan pertolongannya. Infak, sedekah, dan sebagainya, zakat termasuk. Pemirsa yang dimuliakan Allah, masalah harta ini bukan masalah sepele. Harta adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia bukan milik kita secara mutlak. Kata Allah dalam ayat yang lain, wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Di dalam harta orang-orang kaya terdapat hak fakir miskin yang meminta-minta maupun yang tidak meminta-minta. Jadi kita yang punya harta berlimpah, yang punya deposito, yang punya simpanan, ini bukan milik kita. Yang punya rumah megah, mobil mewah, ini bukan milik kita. Di situ ada hak fakir miskin, ada hak anak yatim, ada hak janda-janda jompo, dan orang-orang yang membutuhkan bantuan dan pertolongan kita. Dan kita harus sadar bahwa ini adalah pemberian dan titipan Allah. Jangan sampai kita seperti Korun. Korun ketika ditanya, saking kayanya dia, Tuan Korun, harta Anda segini banyaknya Anda dapat dari mana? Apa jawabnya? Hartaku aku dapatkan dari hasil kerja kerasku dan tidak ada hubungannya dengan Allah. Naudzubillah. Tsumma naudzubillah. Jadi harta yang kita miliki ini sebetulnya bukan cuma hasil kerja keras kita. Betul, memang secara syariat, tangan kita yang bekerja, otak kita yang berpikir, kaki kita yang melangkah, tapi hakikatnya Allah yang memberikan. Kalau bukan karena Allah yang memberikan, sekeras apapun usaha kita tidak akan pernah membuahkan hasil. Karena itu nanti harta akan ditanya oleh Allah. Ada dalam sebuah hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in khisalin." Nanti pada hari berbangkit tidak akan tergeser tapak kaki seorang hamba sampai dia ditanya tentang 4 macam perkara. An ilmihi mada amilabih, tentang ilmunya akan ditanya buat apa ilmu itu diamalkan. Wa an umrihi fima afnahu, tentang usianya akan ditanya kemana saja usia itu dihabiskan. Wa an syababihi fima ablahu, tentang masa mudanya akan ditanya kemana masa muda itu dihabiskan. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, dan tentang hartanya akan ditanya dari mana kau peroleh dan kemana kau belanjakan. Pemirsa Anaba TV yang dimuliakan Allah, khusus pertanyaan tentang harta ini 2. Kalau yang lain cuma 1, harta ini 2 pertanyaannya. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, dari mana kau peroleh dan kemana kau belanjakan. Dari mana kau peroleh? Halal atau tidak? Benar atau salah? Menzalimi orang atau tidak? Mengambil hak orang lain apa tidak? Lalu setelah kita mencari harta dari jalan yang halal, jangan merasa aman dulu. Masih ada 1 pertanyaan lagi. Wa fima anfaqahu, kemana kau belanjakan? Ada orang yang saking kayanya bertindak semena-mena semau dia. Apa yang dia mau dia beli. Uang gue, harta gue.
Apa urusan sama lo gitu kan. Tapi dia tidak tahu bahwa ini titipan Allah yang bukan untuk dihambur-hamburkan. Banyak orang lain yang butuh pertolongan, butuh bantuan. Tapi sementara kita sibuk untuk memuaskan hawa nafsu kita saja. Dikit-dikit ganti mobil, dikit-dikit beli rumah baru. Kita nggak pernah memikirkan nasib orang lain. Bahkan tetangga kita kelaparan, nggak makan, kita diam saja. Apa kata Rasulullah? Laisa min ummati man bata yaumuhu sab'ana wa jaruhu ja'i'un wa huwa ya'lamu bihi. Bukan merupakan umatku orang yang tiap hari perutnya kenyang sementara ada tetangganya yang kelaparan dan dia tahu akan hal itu. Tiap hari perutnya kenyang, tiap hari dia makan enak, serba lezat. Tapi tetangganya kelaparan, nggak makan, tetangganya nggak bisa menyekolahkan anaknya. Diam saja, nggak mau tahu, bukan umatku, kata Rasul. Jadi kalau kita mengaku umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, cintai yang dicintai oleh Rasulullah. Rasul sangat cinta kepada fakir miskin dan anak-anak yatim. Kalau kita mengaku cinta kepada Rasul, cintai fakir miskin dan anak-anak yatim. Ingat, harta akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta ini juga yang akan menyusahkan kita di akhirat. Harta ini juga yang akan dapat mempersulit kita untuk masuk surga. Karena terlalu banyak yang dihisab. Dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan nasihat kepada Abdurrahman bin Auf. Wahai Abdurrahman, aku khawatir kalau kamu nanti susah untuk masuk surga. Kenapa ya Rasul? Hartamu terlalu banyak. Hartamu terlalu banyak. Aku khawatir kamu susah masuk surga. Ya Allah, mendengar kata-kata Rasul, Abdurrahman bin Auf menangis terseduh-seduh. Bayangkan coba, orang kaya nangis. Kalau kita nangis nggak punya beras. Jadi beliau takut susah masuk surga karena banyaknya harta. Makanya beliau setelah itu menjadi orang yang sangat dermawan sekali. Bahkan ketika hijrah ke Madinah, itu harta beliau diserahkan kepada Rasul untuk kepentingan kaum muslimin. Ya Rasul, bawa semua hartaku. Semua, Abu Abdurrahman? Iya, semua. Anak istrimu? Sudah aku tinggalkan iman kepada Allah dan Rasulnya. Nah, pemirsa Anaba TV yang dimuliakan Allah. Jadi kita harus sadari bahwa harta ini adalah titipan. Kita yang punya kelebihan rezeki, jangan lupa infakkan sebagian rezeki kita. Zakat berapa banyaknya sih? Cuma 2,5% dari harta yang kita miliki. Tidak banyak, tidak sampai separuhnya. Bahkan tidak sampai 1/4 pun tidak. Hanya 2,5%. Kenapa kita masih berat? Sementara nikmat Allah sudah begitu banyak yang Allah berikan pada kita. Nikmat hidup. Dari sejak kita lahir sampai sekarang Allah masih memberikan kita nikmat hidup. Nikmat makan, tiap hari kita makan. Belum lagi kesenangan yang lainnya, terlalu banyak nikmat Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu mau menghitung-hitung nikmat Allah, kamu tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Nikmat Allah terlalu banyak, sementara infak yang Allah perintahkan pada kita hanya sedikit, 2,5% itu yang wajibnya. Yang sunnahnya terserah kita. Tapi satu yang perlu ditekankan, jangan bangga juga kalau kita sudah berinfak. Sebab apa kata Allah? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan mencapai kebaikan yang sempurna sampai kamu bisa menginfakkan harta yang kita cintai, bukan harta kesayangan kita. Tapi menginfakkan sesuatu yang di saat itu kita sedang butuh-butuhnya. Ketika kita sedang jatuh terpuruk, lalu kita masih bisa menginfakkan harta kita. Kita masih memikirkan bagaimana kita tetap bersedekah. Itu yang dia maksud dalam ayat tadi. Nah, karena itu keikhlasan seseorang dalam berinfak ini jangan dilihat dari ketika dia sedang jaya. Tapi lihatlah ketika seseorang sedang terpuruk, sedang jatuh, tapi dia masih mau berinfak. Ini keikhlasan yang luar biasa. Kalau kita sedang jaya, kita memberikan uang berapapun, no problem. Kita sedang banyak uang. Tapi ketika kita sedang bangkrut, kita masih dapat berinfak, ini yang luar biasa. Ini kebaikan yang sempurna. Menginfakkan sesuatu di saat kita sedang butuh.
Pemirsa An-Naba TV yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan pada ciri orang yang bertakwa yang selanjutnya adalah walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Dan orang-orang yang beriman terhadap apa yang diturunkan kepadamu, yaitu Nabi Muhammad, maksudnya Al-Quran. Beriman kepada Al-Quran. Tadi saya katakan bahwa iman tidak cukup hanya percaya saja. Kalau soal percaya mudah. Kita percaya bahwa Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Mudah, buktinya ada. Itu ada mushaf. Tapi yang dimaksud sini adalah bukan cuma sekedar percaya, tapi membuktikan keimanan kita kepada Al-Quran. Artinya mengamalkan Al-Quran. Mengamalkan Al-Quran, mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Al-Quran dan menjauhi apa yang dilarang oleh Al-Quran. Ketika Quran melarang kita misalnya wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Jangan kamu dekati zina karena zina itu merupakan perbuatan yang keji dan seburuk-buruknya cara. Jauhi perbuatan zina. Dan juga larangan-larangan yang lain, minuman keras ataupun bentuk kezaliman yang lain. Dan juga ketika Quran memerintahkan kita melakukan perbuatan baik, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana, dan Tuhanmu telah menetapkan padamu agar kamu tidak beribadah kecuali hanya kepadanya dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini perintah Al-Quran. Dan di dalam menjalankan perintah Al-Quran kita harus secara kafah, keseluruhan, jangan pilih-pilih. Yang enak kita laksanakan, yang tidak enak kita tidak laksanakan. Sebab dalam ayat Quran itu ada ayat yang enak, ada yang tidak enak. Apa yang enak misalnya? Fankihu ma tobalakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba. Nikahilah wanita-wanita yang kamu sukai 2, 3 atau 4. Enak ini. Siapapun berusaha untuk mengamalkan. Tapi ketika Quran memerintahkan wajahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum, berjihadlah kamu di jalan Allah dengan hartamu, dengan nyawamu. Ini pura-pura budak kita kadang-kadang. Jadi yang enak dilaksanakan, yang gak enak tidak dilaksanakan. Mengamalkan Al-Quran harus secara totalitas. Dan ini ciri orang yang bertakwa itu mengamalkan Al-Quran. Pernah Sayyidina Ali menjelaskan tentang karakteristik orang yang bertakwa. Ada 4. Pertama, al-khawfu minal jalil. Takut kepada Allah yang maha besar. Yang kedua, al-amalu bitanzil. Mengamalkan Al-Quran. Yang ketiga, asyukru bil qalil. Bersyukur atas nikmat yang sedikit. Dan yang keempat, al-isti'dad liyaumir rahil. Mempersiapkan diri untuk perjalanan yang panjang, yaitu menuju akhirat. Yang kedua tadi, al-amalu bitanzil, mengamalkan Al-Quran. Jadi orang yang bertakwa adalah orang yang mengamalkan Al-Quran. Bukan cuma sekedar percaya saja bahwa Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad, tapi juga melaksanakan perintah-perintah Al-Quran. Kemudian, wama unzila min qablika, dan apa yang diturunkan dari sebelummu, yaitu kitab-kitab suci yang Allah turunkan kepada para nabi sebelum Nabi Muhammad. Mulai kitab suci yang tertua, yaitu kitab Taurat, kemudian kitab Zabur, kitab Injil. Ada 3 kitab. Di samping itu juga Allah menurunkan suhuf-suhuf kepada para nabi dan rasul. Ada suhuf yang diturunkan kepada nabi saja, ada suhuf yang diturunkan kepada nabi dan sekaligus rasul. Seperti Nabi Musa alaihissalam, beliau rasul, diberikan kitab suci Taurat dan juga diberikan suhuf. Ada nabi yang diberikan suhuf saja, seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka dalam surat Al-A'la itu ada ayat suhufi Ibrahim wa Musa. Suhufnya Nabi Ibrahim dan suhufnya Nabi Musa. Nah, cuma kitab-kitab sebelum kitab Al-Quran ini sudah mengalami perubahan-perubahan sehingga tidak orisinil. Taurat sudah tidak orisinil, sekarang sudah menjadi apa itu? Talmud namanya.
yang isinya hanya berisi dongeng-dongeng belaka, hanya berisi mitos-mitos belaka dari nenek moyang orang-orang Bani Israel. Injil juga mengalami perubahan, Zabur juga. Hanya Quran yang Allah jamin keasliannya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, kata Allah. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, kami pula yang menjaganya. Nah, mengamalkan Al-Quran, tapi tidak mengamalkan kitab-kitab sebelum Al-Quran. Cukup kita hanya percaya saja bahwa Allah pernah menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam. Allah pernah menurunkan kitab Zabur kepada Nabi Dawud alaihissalam. Allah pernah menurunkan kitab Injil kepada Nabiullah Isa alaihissalam. Cukup percaya saja. Adapun mengamalkan, kita cukup mengamalkan kitab suci Al-Quran. Yang terakhir, ciri orang yang bertakwa itu adalah wabil akhiratihum yuqinun, yaitu mereka yakin terhadap hari akhirat. Sebetulnya dalam ayat ketiga sudah disebutkan alladzina yu'minuna bil ghaib, percaya kepada yang gaib. Akhirat itu sesuatu yang gaib. Tapi di sini Allah tekankan kembali wabil akhiratihum yuqinun, mereka yakin terhadap hari akhirat. Karena ada juga bahkan banyak orang yang tidak yakin akhirat itu ada. Orang ateis namanya. Dia tidak percaya bahwa ada kehidupan setelah mati. Dia tidak percaya adanya hari kiamat. Dia tidak percaya adanya surga dan neraka. Makanya orang ateis itu banyak yang baik sebetulnya. Tapi tolok ukur mereka bukan karena akhirat. Mereka berbuat baik bukan karena ingin masuk surga. Mereka tidak berbuat dosa bukan karena takut dengan neraka. Tapi karena nilai-nilai kemanusiaan saja. Karena memang mereka tidak percaya kepada surga, tidak percaya pada neraka, tidak percaya pada kiamat, hari kebangkitan, dan sebagainya. Menurut mereka, ketika manusia mati, ya sudah. Tidak ada yang namanya pertanggungan jawab. Nah, orang yang bertakwa, orang yang yakin bahwa akhir itu ada. Dan akhir itu bukan ramalan. Bukan ramalan. Akhir itu sesuatu yang memang ada. Kan tidak kelihatan. Itulah yang namanya iman. Kalau percaya kepada sesuatu yang kelihatan sih bukan iman lagi. Tapi iman itu percaya kepada sesuatu yang tidak kelihatan. Termasuk kita percaya pada Allah. Allah tidak kelihatan tapi kita percaya. Dan sesuatu yang tidak kelihatan itu bukan berarti tidak ada. Coba saja dalam fenomena kehidupan juga bisa kita buktikan. Selama ini kita tidak pernah melihat angin. Seperti apa bentuk angin itu? Tapi ada cirinya. Kalau dikerok merah misalnya. Sesuatu yang tidak kelihatan bukan berarti tidak ada. Inilah iman. Jadi orang yang bertakwa, orang yang yakin terhadap hari akhirat. Nah, kemudian ayat ini ditutup dengan ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itu orang-orang yang berada di atas petunjuk dari Tuhan mereka. Yaitu orang yang beriman kepada yang gaib, orang yang mendirikan sholat, orang yang berinfak, orang yang percaya dan mengamalkan Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya, yakin dengan hari akhirat. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk, mendapatkan hidayah. Tanpa hidayah, orang tidak mungkin bisa percaya kepada yang gaib. Tanpa hidayah, orang belum tentu bisa mendirikan sholat. Tanpa hidayah, orang juga belum tentu mau berinfak dan sebagainya. Dan akhirnya Allah simpulkan wa ulaika humul muflihun, dan mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang memperoleh keberuntungan. Inilah keberuntungan yang hakiki, yaitu surga dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hidup ini kita seringkali mencari keuntungan-keuntungan duniawi yang belum tentu bisa kita manfaatkan di akhirat. Tapi kita jarang berpikir untuk mencari keuntungan ukhrawi yang bisa menyelamatkan kita di akhirat nanti. Karena itu berpikirlah kita tentang keuntungan-keuntungan ukhrawi. Kita tegakkan sholat, kita amalkan Al-Quran, kita berinfak, dan kebaikan-kebaikan yang lain yang nanti akan menghantarkan kita kepada keberuntungan yang hakiki, yaitu mendapatkan surga dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa Anaba TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah kajian
yang kita sajikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ayat demi ayat yang kita bahas pada kesempatan ini menjadi motivasi bagi kita agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa yang sesungguhnya. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.